Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nafassu khasatan ruhi sahibu hadzal kitab asy-syama'il al-muhammadiyah lil imam al-hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa ardahu usulihi wa furu'ihi wa muridihi wa muridatihi ajma'in. Wa nafassu khasatan ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina وماشينا في هذا المجلس المبارك خصوصا إلى مصاحب هذا المصلى صاحب الأرض أبا محمد بن تبر الرسول والرحيم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Semoga duduknya kita di majelis yang barokah ini di mana duduknya orang-orang soleh. Nih ininya komiknya atas nanti. Udah. Di mana duduknya orang soleh itu turun malaikat rahmat. Ditambah lagi kita sedang ta'lim. Yang ditaklimi adalah asy-syama'il al-muhammadiyah. Insyaallah malaikat rahmat bersama kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini yaitu majelis ta'lim akan menambah mizan hasanatina wa hasanatikum fi yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan biwasilahnya Syama'il Muhammadiyah ini juga akan membawa keberkahan bagi kita semua, futuh ilmu, futuh qalb kita semua dan keturunannya kita semua bibarakati Syama'il Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kemarin bab tentang apa-apa yang dipakai oleh kanjeng Nabi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang yang ahab athiyab ila Rasulillah, pakaian yang paling disukai oleh kanjeng Nabi itu adalah komis atau gamis. Jadi kanjeng Nabi itu senang sekali menggunakan gamis. Nah, kita teruskan. Apalagi selain gamis yang disenangi oleh kanjeng Nabi. Nah, ini kita langsung meneruskan kajian kita Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Ammar al-Husain ibn Hurayth qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah bin Ushayr an Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainatul Mubay'ah wa inna qamisahu lamutlaq aw qal zirru qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Ini yang menceritakan dari Muawiyah bin Qurrah. Nah, Muawiyah bin Qurrah ini sahabatnya kanjeng Nabi, mendapatkan hadis ini dari abihi, dari bapaknya. Bapaknya Muawiyah bin Qurrah, sahabatnya kanjeng Nabi.
min Qurrah, kata Muawiyah bin Qurrah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Muawiyah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah li nubay'an. Jadi ada serombongan saya mendapat, jadi ada serombongan dari bani atau perkumpulan atau dulu namanya kabilah lah ya. Jadi ada kabilah namanya kabilah Muzainah. Serombongan kabilah Muzainah itu datang kepada Kanjeng Nabi. Untuk apa? Linubai'ah, untuk berbaiat. Jadi rombongan Muzainah ini ya. Rombongan Muzainah ini datang kepada Kanjeng Nabi untuk berbaiat. Nah, wa inna qamisahu lamutlaqun. Nah, ini kata bapaknya Muawiyah ini mengatakan bahwa inna qamisahu, komisnya, pakaiannya Kanjeng Nabi, komis itu yang kemarin saya katakan gamis. Ini kata bapaknya Muawiyah, komisnya Kanjeng Nabi itu mutlak, itlak itu iklak, terbuka. Jadi berarti mungkin ada dalamannya. Jadi ini kan komis ya, saya nggak bawa gamis ya. Besok saya bawa gamis deh. Insya Allah nanti saya bawa gamis. Jadi gamis itu kan ada bajunya kan segini, ada kancingnya segini kan ya biasanya. Nah ini mutlakun itu artinya terbuka. Ini nih. Mungkin gini nih. Ini nih terbuka. Nah di sini awqol atau, nah ini perawi itu agak ragu. Awqol zirru qamisihi mutlak. Jadi imam komisnya itu terbuka kayak gini, kata dia lagi ini awqol zirru qamisihi mutlak, atau kancingnya yang terbuka. Jadi maksudnya ini kan terbuka nih. Jadi si perawinya ragu apakah bajunya komisnya terbuka begini atau kancingnya terbuka. Yang antara kancing yang terbuka dengan gamis terbuka sama aja sih, kan terbuka ini artinya gitu kan. Jadi ini ragu si perawinya ragu antara komisnya yang terbuka, gamisnya yang terbuka, atau kancingnya yang terbuka, gitu kan? Ya pokoknya dua-duanya sama, intinya terbuka gitu ya. Qala, nah ini kata Abi bapaknya Muawiyahnya, fa'adkhaltu yadi, terus kemudian tangannya saya itu, fa'adkhaltu tangan saya ini, tangannya bapaknya Muawiyah masuk, fa'adkhal masuk kemana? Fi jaybi qamis, jayb qamis. Kalau qamis ini kan ini qamis nih, gamis. Jayb itu ini jayb, fi jayb. Kalau mana jaybnya itu ini jayb. Jayb itu kantong. Nah kalau di sini qamisnya jayb, maknanya bukan kantong gamis, tapi maksudnya adalah ini nih. Ini kan kantong nih. Kenapa? Karena di sini famasastu al-khatam. Kemudian saya itu kemudian saya ngelus-ngelus. Jadi ngelus-ngelus ini. Karena kalau komis di sini kan nggak mungkin masa ngelus-ngelus di sini. Jayb itu artinya satu. Jayb. Misalnya fulus ana andi fulus, anda andi nuqt, ana andi fulus fil jayb. Fi jaybi. Jadi saya punya duit kantong ini. Nah, cuman kalau maknanya kantong masa ada khusus ini kan nggak mungkin. Artinya di sini ini maksudnya ini jayb, maksudnya ini juga jayb. Jadi kerah ini jayb. Jadi kan yang kebuka, ini kancingnya kebuka. Jadi kan ini agak longgar tuh. Nah, beliau ini bapaknya itu ngelus-ngelus. Jadi kayak mijeti lah kalau kita bahasa kita tadlik, mijeti. Nah, pada saat famasastu al-khatam, ketika mijeti itu di sini ada khatam. Jadi pastinya di sini kan berarti kan mijetinya belakang kan. Nah, memang tanda kenabiannya Nabi kan di belakang, bainal mangkibain. Jadi antara dua pun. Nah, jadi memang khotamnya Kanjeng Nabi adalah bainal mangkibain. Nah, berarti memang sudah banyak yang mensaksikan bahwa khotamnya Kanjeng Nabi itu adanya di bainal mangkibain. Jadi maksudnya di sini bahwa Kanjeng Nabi itu waktu pakai gamis, kancingnya kebuka atau gamisnya kebuka, terus tangannya itu dia mijetin. Gini-gini, nah pada waktu mijetin itu nyentuh
tanda kenabiannya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi pada waktu disentuh oleh dibejeti lah ya, dibejeti oleh Muawiyah, bapaknya Muawiyah Sufyan itu ternyata nyentuh khotamnya kanjeng Nabi, tanda kenabiannya kanjeng Nabi. Artinya kanjeng Nabi memang seringnya pakainya gamis. Wa bihi ilai qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid anil Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, ingat Anas bin Malik? Ini sahabat ini hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anaknya siapa? Anaknya Malik, ibunya namanya Ummu Salamah apa Ummu Sulaim? Ayo, Ummu Sulaim apa Ummu Salamah? Ummu Sulaim. Bapaknya Malik. Waktu Islamnya Ummu Sulaim, bapaknya meninggal itu dalam keadaan terus kemudian menikah lagi dengan siapa? Ummu Sulaimnya Abu Talha. Abu Talha sebelum menikah dengan Ummu Sulaim itu keadaannya dalam kafir. Tapi syarat ketika menikah dengan Ummu Sulaim harus maharnya apa? Maharnya masuk Islam. Setelah masuk Islam jadi maharnya Ummu Sulaim, menikah dengan Ummu Sulaim. Setelah itu punya anak namanya Unaisnya waktu kecil ditinggal oleh Abu Talha ke masjid. Pas balik lagi sudah meninggal. Pada waktu meninggal Ummu Sulaim tidak memberitahu si Abu Talha, malah servis kasih makan yang enak, masak yang enak, terus kemudian diservis. Setelah diservis, tidur, baru paginya dikasih tahu bahwa anaknya Unes itu ketika ditanya malamnya udah lagi istirahat, ternyata dikasih tahu setelah selesai ditanya, kalau titipan kamu diambil oleh orang itu gimana? Ya harus balikin. Dikasih tahu anaknya sudah meninggal, kaget. Kamu harusnya dari malam masih tahu saya kan gitu. Nah, peristiwa ini diadukan kepada kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi sudah tahu, sudah diberitahu oleh malaikat tentunya. Tahu, makanya kanjeng Nabi mendoakan jimaknya pada waktu malam itu. Nah, jimat pada malam itu didoakan oleh kanjeng Nabi, lahirlah siapa? Abdullah ini waktu lahir digotong, diperintah oleh Ummu Sulaim. Yang perintah siapa? Anas bin Malik. Jadi Abdullah ini yang ngasih nama siapa? Kanjeng Nabi. Jadi waktu digotong oleh Anas bin Malik, dibawa oleh Anas bin Malik karena disuruh oleh ibunya Ummu Sulaim. Anas bin Malik, sana bawa ini Ummu Sulaim ke kanjeng Nabi untuk tahnik. Jadi peristiwa tahnik itu adalah ini diantaranya ya. Jadi sunnahnya tahnik itu ini. Jadi kalau tanya dalilnya mana bahwa korma ditahnik, mana dalilnya? Ini dalilnya kalau kalian tahu. Kan Jawa seperti itu selalu. Nah, ada dalilnya gitu kan. Ini dalilnya ada, tenang aja, usah khawatir nanti masih banyak kalau dalil. Gitu ya. Jadi ditahnik oleh kanjeng Nabi, terus dikasih nama. Ditahnik dikasih namanya Abdullah. Jadi yang ngasih nama Abdullah adiknya Anas bin Malik itu kanjeng Nabi. Yang nahnik pertama juga kanjeng Nabi. Jadi sunnahnya tahnik itu dari Abdullah. Yang memberi nama itu, jadi kalau yang beri nama juga siapa kanjeng Nabi. Makanya orang-orang kampung itu kalau anaknya lahiran, ada keluarga yang lahiran, mama bawa ke sana ke Kiai A, bawa ke sana Kiai B, gitu kan? Biar apa? Satu biar tahnik, yang kedua biar kasih nama. Jadi yang ngasih nama kalau orang kampung biasanya itu adalah kiainya. Kenapa? Karena nama itu bawa berkah. Nah, Abdullah ini punya anak, wakilah ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Yang rojih itu 9. 9 anaknya itu semuanya hafidul Quran, hafal Quran semua.
berkah doanya Kanjeng Nabi. Ingat ya, jadi kalau Anas bin Malik itu bagian dari riwayatnya seperti itu. Sengaja saya ulang-ulang biar hafal. Nanti kalau punya anak ceritain ke anak begitu juga, biar hafal. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ikut Kanjeng Nabi berapa tahun? Anas bin Malik itu ikut Kanjeng Nabi, ngopeni Kanjeng Nabi, jadi khodimnya Kanjeng Nabi itu khodim. Berapa tahun? 10 tahun. Kanjeng Nabi itu di Madinah selama 10 tahun. Sampai meninggalnya hidup di Madinah itu 10 tahun. Nah, yang mendampingi Kanjeng Nabi dan oleh Kanjeng Nabi hijrah di Madinah itu adalah salah satunya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik sampai meninggalnya Kanjeng Nabi menemani sampai dengan enggak adanya. Anak Nabi, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu kharaja, keluar Kanjeng Nabi dari rumahnya, wa huwa yattaqi'u ala Usamah bin Zaid. Ya. Kanjeng Nabi itu keluar dari rumahnya dan Kanjeng Nabi itu yattaqi'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyun fatawashaha bihi fasalla bihim. Nah, Kanjeng Nabi itu waktu keluar dari rumahnya, di sana ada Usamah bin Zaid, itu dalam keadaan beliau Kanjeng Nabi lagi pakai pakaian qitriyun. Qitriyun itu sejenis bahan katun. Jadi pakaiannya bahan katun dari Bahrain. Jadi tempatnya itu di daerah daerah Qatar, tapi di Bahrain. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu pakaiannya katun. Jadi pakaiannya itu pakaian katun. Jadi kalau pengen sunnah pakai pakaian katun. Jadi selalulah berpakaian katun. Karena Kanjeng Nabi seringnya pakai pakaian katun. Jadi kalau sering-sering pakai katun, itu sering-sering berarti ngikut Pak. Jadi kalau bapak-bapaknya pakaian semua, jangan dilepas pakaiannya. Pakai katun. Kenapa? Kalau dipakai katun itu berarti ikuti Kanjeng Nabi. Jangan dilepas, pakai katun aja. Sampai surga juga nggak apa-apa. Yang penting pakainya katun. Nggak mesti harus dari Bahrain, nggak mesti. Yang penting pakainya katun. Fasalla bihim, dan kemudian Kanjeng Nabi juga sholat pakai pakaian katun. Jadi di samping komis Kanjeng Nabi juga pakai pakaian bahannya yang berbahan katun. Cuman Kanjeng Nabi itu pakaiannya kadang-kadang pakaian katunnya yang dari Bahrain dan kadang-kadang juga pakaian dari katunnya dari Yaman. Pakaian Kanjeng Nabi yang sering dipakai itu adalah dari katun dari Kitri dari Bahrain. Tapi waktu Kanjeng Nabi meninggal itu apa namanya? Pakaian apa namanya? Kain kafan, pakaian. Kain kafannya Kanjeng Nabi itu kain kafannya dari katun juga, tetapi kain katun kesenangannya Kanjeng Nabi itu dari Yaman. Jadi kain katun Kanjeng Nabi waktu meninggal itu kain katunnya dari Yaman. Kain katun yang biasa dipakai saub dari baju dari Bahrain, dari Qatar, dari Qatar. Qatarnya dari wilayah di Bahrain. Wabihi إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. Nah ini Abi Sa'id Al-Khudri. Saya ingat lagi nih. Pokoknya kalau ngomongin sahabat saya akan ingat terus. Abi Sa'id Al-Khudri itu adalah kaum Ansor. Abi Sa'id, kalau ada Abi Sa'id atau Abu Sa'id berarti ini nama Abu kan bapak, Sa'id bapak Sa'id. Kalau gitu ini anaknya namanya Sa'id. Kalau gitu namanya dia sendiri siapa? Namanya dia sendiri adalah Sa'ad. Namanya Sa'ad punya anak Sa'id. Makanya dikatakan Abu Sa'id. Namanya Mas Sa'ad. Namanya Sa'ad, cuman karena anaknya Sa'id, jadi dipanggilnya Abu Sa'id. Anak saya namanya kan Husain, nama saya Mansur. Jadi kalau gitu, Abu siapa? Abu Husain apa Abu Mansur? Abu Husain.
bapaknya Husain. Abu Husain, bapaknya Husain. Nama saya kan bukan bapaknya Husain. Nama saya adalah Mansur. Itu bagus Mansur. Jadi kalau ada lakop Abu, berarti emang orang-orang Arab itu senang dilakobi, nggak nyebut nama, senangnya dilakobi ke anaknya, senangnya begitu, ke anaknya. Biasanya anak yang pertama. Jadi Abu Sa'id, tapi namanya Mas Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Iyas. Namanya Sa'ad bin Malik bin Iyas Al-Khudri, wilayah Khudri. Ingat-ingat ya, ini Abu Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id ini adalah kaum Ansor yang masuk Islamnya waktu umurnya masih kecil. Jadi ini seumuran ya nggak jauh dari Anas bin Malik. Anas bin Malik kan masuk Islamnya kan lagi umur masih kecil. Jadi sahabiyah Sohiro. Jadi kaum sahabat kecil. Ya. Ini Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id. Bapaknya ini Malik bin Iyas, meninggalnya pada waktu perang Uhud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini nih, idza stajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri ma syarri ma suni'a lahu. Nah ini ada hikmah yang boleh diambil nanti, kesunahan lagi nih. Ini hadis ini dari Sa'id Al-Khudri. Karena Rasulullah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Sa'ad bin Malik ya. Jangan balik-balik, namanya banyak yang sama yang macam dulu. Ada Anas bin Malik, ada Sa'ad bin Malik. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bercerita bahwa Kanjeng Nabi itu idza stajadda thawban, idza stajadda nalika ketika menggunakan pakaian, menggunakan yang baru. Apa yang baru? Pakaian, tauban. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu menggunakan pakaian baru, samahu bismihi, Kanjeng Nabi itu menyebut nama pakaian itu dengan namanya. Apa namanya? Misalnya imamah. Jadi ketika menggunakan menggunakan pakaian baru, misalnya pakai imamah ini ya, ini imamah lah, ini imamah. Imamah disebut ini imamah gitu. Terus au qamisan, ini komis gitu. Au ridaan, selendang, mana selendang? Yang namanya selendang lah. Rida itu selendang. Ini rida, ini selendang. Jadi disebut namanya Nabi. Nah, summa yaqul, kemudian Kanjeng Nabi itu berkata, Allahumma, bukan berkata, berdoa. Karena Allahumma berarti maknanya jangan berkata. Summa yaqul, kemudian berdoa. Jadi ketika Kanjeng Nabi pakai imamah, itu ketika pakai imamah disebut imamahnya itu terus berdoa. Ketika pakai gamis disebut gamisnya terus kemudian berdoa. Ketika pakai selendang disebut selendangnya terus kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, kepada engkaulah kami memuji. Kama kasautani, seperti kaya dene, seperti engkau telah memberikan kepadaku. Apa yang diberikan padanya adalah pakaian. As'aluka, aku memohon kepada engkau ya Allah, kata Kanjeng Nabi, khairahu, kebaikan dari pakaian yang saya pakai. Jadi kalau apa? Khairahunya, kalau lagi pakai imamah ya kebaikannya imamah. Kalau lagi pakai gamis ya kebaikannya gamis. Kalau lagi pakainya rida, selendang ya kebaikannya selendang. Kalau lagi pakainya kolan subah ini ya kolan subah. Kalau lagi pakainya izar ini sarung ya sarung. Kalau lagi pakainya isu sarung tangan ya sarung tangan. Huknya itu adalah dari pakaian yang tadi disebut. Domirnya itu kembali. Kalau kita nyamanya kepadanya, nyanyi itu tadi, nyanyi kolan suah, ini rida, gamis, izar, atau
ridha gitu kan. Jadi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu. Jadi aku mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan dari pakaian, wa khairu ma suni'a, dan kebaikan dari pakaian yang telah dibuat. Ya ini kan dibuat kan. Jadi pakaian yang dibuat ini dari pakaian yang kita buat, entah itu ridha ini, entah kolan sua, topong, atau entah baju ini, entah izar, minta kebaikannya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah min syarri, dari keburukan, kejelekan, wa syarri ma suni'a lahu, dan kejelekannya yang telah dibuat. Artinya kejelekan ini, kejelekannya ridha, kejelekannya gamis atau kolan sua itu mohon dilindungi dari kejelekannya ini. Misalnya di sini ada mengandung apalah, ada mengandung zat yang ada virusnya atau ada kumannya, minta untuk dilindungi dari segala bentuk kejelekan atau ketidakbaikan atau segala penyakit ya. Ini doanya. Ini doa ketika kita menggunakan atau memakai pakaian baru. Jadi boleh diikuti. Kalau saya setiap pakaiannya anak, misalnya kayak dosen yang masih kecil, dosen. Itu kalau pakaian saya selalu ngajari, saya bimbing doa. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Itu anak-anak saya hafal. Jadi waktu pakai celana ini, waktu pakai celana atau pakai yang dulu waktu pakai kaos dulu. Jadi dari mulai pakai kaos, pakai sempak, pakai bajunya, terus pakai celananya, itu saya selalu pakai. Kalau lagi keluar ya mau pakai sarung, kaos kaki, pakai sepatu, itu selalu baca dulu. Jadi sampai selesai, sampai hafal. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Terus diajari anak-anak. Nah, mau pakai apa? Mau pakai cincin ya gitu, mau pakai ini ya begitu, mau pakai ini, mau pakai kimamah, Nah, kimamah masker, pakai masker ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang nempel di kimamah, di masker, di topi atau di sini, atau virus yang ada di sini, semoga kita dilindungi. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Itu dibaca setiap apa aja, mau pakai apa aja. Mau pakai alih-alih ya baca doa. Mau pakai sarung tangan ya semuanya lah. Pakai sendal semuanya. Mau pakai anduk juga sama. Mau pakai foto. Satu lagi. Wa bihi ilai qala haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi. Qala haddatsana Al-Qasim bin Malik al-Muzani. An al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Nah, dari Abi Sa'id al-Khudri lagi nih ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu warda. Qala 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa. Jadi hadisnya kalau tadi itu dari siapa? Oh, dari sama-sama dari Abu Khudri. Jadi sama. Hadisnya sama dengan yang tadi. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah. Siapa Qatadah ini? Qatadah itu meninggal. Qatadah ini kan sahabat kanjeng Nabi yang apa? Yang bola matanya waktu perang Uhud mendrewes sampai bosok. Nah, disitulah mukjizatnya kanjeng Nabi baru terlihat salah satunya. Kenapa? Ketika keluarganya itu brobolannya bola matanya Qatadah keluar mau dipotong karena mengganggu, mau dipotong. Cuman sebelum dipotong kanjeng Nabi dikasih tahu, dipanggillah Qatadah kepada kanjeng Nabi. Ini bekas panah yang kena panah brebel ini belum mati. Sama kanjeng Nabi yang inilah mata gitu. Brebel itu kan sama. Diambil gitu.
gitu kan. Masuk lagi, matanya melek lagi. Makanya inilah salah satu sahabat yang menyaksikan sendiri mukjizatnya Kanjeng Nabi. Coba zaman sekarang ada nggak mata mulu mata merah? Nggak ada kayaknya zaman. Itu nanti adanya pada waktu pada waktu Imam Mahdi keluar. Kanjeng Nabi kan orang wudu nih. Salah satu mukjizatnya lagi kan wudu satu orang. Satu akil nih. Keluarin. Wudu. Udah habis kan? Terus masuk gini. Yang wudu berapa orang? Wakilah itu sampai 200 orang. Sahabat wudu pakai air segelas. Pertanyaannya, wudu air segelas itu 200 orang cukup apa? Bersepi. Cukup apa enggak? Betapa mulianya Kanjeng Nabi. Saya pengen banget kalau misalnya sampai Masya Allah, wudu pakai tanya Kanjeng Nabi. pengen ngemek tanya Kanjeng Nabi, udah pengen seneng banget. Apalagi sampai ikut wudu pakai tangannya. Reus kan cuma segini lah. Ini saya juga nggak habis. Jangan buat cuci muka juga habis. Ini Kanjeng Nabi itu satu air mentok buat wudu hampir 200 orang. Itu di mana ceritanya adanya? Itu adanya di kisahnya di Riyadhus Shalihin. Jadi kalau baca Riyadhus Shalihin ada cerita itu. Qatadah Anas bin Malik. Nah, qatadahnya ini dari Anas bin Malik. Kana ahabbat thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasuhul hibara. Jadi Kanjeng Nabi itu, ini hadis ini dari Qatadah, tapi Qatadahnya juga dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik berkata bahwa ahabbat thiyab, pakaian yang paling dicintai, disukai, disenangi oleh Kanjeng Nabi yalbasuhu al-hibara. Nah, al-hibara itu di sini maknanya adalah thawbul qudn min Yaman. Jadi Kanjeng Nabi senengnya pakai pakaian hibaro, namanya hibaro. Hibaro itu adalah pakaian jenis katun, pakaian jenis katun yang berasal dari Yaman. Nah, jadi Kanjeng Nabi tadi pakaian yang biasa disenangi oleh Kanjeng Nabi itu dari mana? Dari yang ini dari Yaman. Kalau dari Yaman namanya hibaro. Satu lagi tadi dari mana? Dari Bahrain. Namanya apa? Qitri. Jadi ingat-ingat nih, Kanjeng Nabi senang pakai pakaian yang dari katun bahannya. Satu dari Yaman namanya hibaro. Jadi pakaian katunnya Kanjeng Nabi yang dari Yaman namanya hibaro. Pakaian katunnya Kanjeng Nabi yang biasa dipakai, yang disenangi Kanjeng Nabi, kalau yang dari Bahrain namanya qitriyun. Ya, ingat-ingat ya. Pakaian katun yang biasa dipakai Kanjeng Nabi itu kalau yang dari Yaman namanya hibaro, kalau yang dari Bahrain namanya qitri. Ya. Jadi intinya bukan dari Yaman, yang penting pakai katun, karena pakai pakaian yang dari katun itu yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita pakai pakaian dari katun berarti kita mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi kalau begitu sekarang jangan pakai kaos, pakainya pakai katun aja. Kalau pakai gamis kan lucu gitu kan. Pakai gamis misalnya Haji Acip tiap hari pakai gamis. Kanjeng Nabi senang pakai gamis. Kanjeng Nabi itu paling senang pakai gamis lah. Haji Acip tiap hari pakai gamis. Kira-kira pantas apa enggak? Ya kalau di Arab khususnya di Mesir, mau ke kebun, mau ke laut, mau ke kali, mau ke kantor di Mesir, pakai gamis udah biasa. Emang udah adatnya di sana. Kalau orang sana suruh pakai batik, repot. Karena gak umum di Mesir pakai batik, gak umum. Tapi kalau gamis, mau orang kampung, mau orang kota, yang kebun ya pakai gamis, sholat ya pakai gamis. Ini orang
orang Arab, kita orang Indonesia. Ya, jadi budayanya budaya Nusantara aja udah, pakainya batik. Enggak apa-apa. Tapi batiknya dari katun. Karena kalau dari katun itu yang termasuk juga disenangi oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau pakai batik dari katun sama, itu artinya kita pakai thaub, tapi thaubnya Indonesia. Kalau tadi kan thaubnya Yamani, berarti namanya ibarah. Kalau thaubnya dari Bahrain namanya Qitri. Kalau thaubnya dari Indonesia namanya Indonesia batik. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli shalla wa sallam rabbi عليه عد الحب والآل وعدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.